Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita sudah lewat, kita jalani fase coffee break ya. Kopinya udah diminum, breaknya sudah di break. Berarti karena sudah break, rasa lelah, rasa nggak fokus, udah balik lagi ya. Udah. Dan semoga nggak bosen. Karena ternyata yang maju kok kayak yang tadi gitu. Biasanya siapa? Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Hawasi ya, Abu Firnas. Sebenarnya juga saya merasa kurang cocok aja sih duduk di depan ini, gonta-ganti dengan beliau yang harusnya beliau gitu kan. Kenapa? Ya karena keilmuan beliau yang Masya Allah. Nggak cocok saja saya diposisikan saya posisi beliau. Kayak ginilah antum kalau mau sholat ngapain dulu? Wudhu ya. Wudhu kalau ada air. Kalau nggak ada air, tayamum. Nah, kalau kita mau tayamum tapi ada air, boleh nggak? Hah? Nah, beliau itu air, saya itu debu. Jadi kalau ada air ngapain tayamum gitu kan? Tapi nggak apa-apa, barangkali ini tujuannya untuk selingan ya, biar antum juga tidak bosan. Tapi insya Allah sih enggak lah, nggak bosan. Insya Allah apa yang akan kita bahas adalah tentang adab. Tentang adab. Kenapa kita perlu menyisipkan materi adab pada kajian kita? Tentunya setelah apa yang disampaikan panjang lebar di muqaddimah tentang materi adab ini oleh beliau Ustadz Hawasi Hafizahullah Ta'ala, antum sudah paham sedikit banyak tentang urgensi atau pentingnya adab. Kenapa? Di antaranya pertama itu adalah salah satu tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, mahasin. Nah, intinya sama. Aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang karim, yang mulia, yang hasan, yang bagus. Gitu. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW ikut andil untuk tercapainya tujuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk memperbaiki, untuk memperbagus akhlak atau adab. Kemudian yang kedua, dengan adab, maka seseorang akan menjadi lebih indah, akan lebih indah, lebih bagus. Dan dengannya pula dakwah itu akan lebih mudah diterima. Betul enggak?
Betul. Contohnya seperti apa? Begini. Antum pernah dengar nggak ada orang nyeletuk? Ya ini sih memang dasarnya ada penyakit di dalam hati ya, perlu dikoreksi. Tapi ucapannya perlu juga untuk kita pikirkan, meskipun itu pernyataan atau ucapan yang keliru. Kayak gini, percuma aja sholat, percuma aja sholat. Kalau akhlaknya masih nggak benar, nanti akan kita kritisi kata-kata ini ya. Atau ucapan yang lain, percuma aja berjilbab, kalau kelakuannya masih kayak gitu. Mendingan jilbabin hati dulu. Masalahnya beli jilbab untuk hati itu di mana? Gitu. Baik. Ini meskipun kata-kata seperti ini nggak benar, tapi ini juga perlu kita pikirkan. Ini berawal dari apa? Kok muncul kata-kata kayak gitu? Iya. Kalau seseorang adabnya bagus, seorang muslim ya, adabnya bagus, akhlaknya bagus, itu terlihat dalam kesehariannya, dari ucapannya, dari perbuatannya, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, muamalahnya, sikapnya, itu akan membuat seseorang semakin senang. Dan karena yang bersikap seperti itu adalah seorang muslim, maka dia akan tertarik dengan agama yang dia orang itu anut. Tapi mohon maaf, meskipun orang tersebut orang muslim, sholat, berhijab, tapi kalau agamanya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, ya akan muncul kata-kata seperti tadi. Bahkan mungkin juga ada orang yang kapok, minjemin uang, ya, minjemin uang. Kenapa? Lah udah dipinjemin, nggak peduli dia udah ngaji apa enggak, tetap aja ditagihnya Ini kan bagian dari akhlak, bagian dari akhlak adab. Bukannya orang tertarik dengan agama Islam, yang ada semakin menjauh, antipati. Karena akhlak atau adab yang nggak benar tadi. Meskipun ucapan tadi keliru ya. Kalau kita berbuat baik, lah kita berbuat baik. Kayak ucapan yang tadi pertama, percuma sholat. Percuma sholat. Kalau kelakuannya masih seperti itu. Bukan sholatnya yang salah. Bukan sholatnya yang salah. Tapi orang itu sholatnya benar apa enggak? Gitu. Tadi kan saya katakan juga meskipun ucapan ini juga nggak benar ya, perlu dikoreksi itu. Karena memang ucapan-ucapan seperti itu sebenarnya datang dari orang yang hatinya sakit. Yang salah itu bukan sholatnya, karena sholat sudah jelas-jelas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan sholatnya yang salah, bukan sholatnya yang keliru. Tapi orang itu dalam melaksanakan sholat sudah benar atau belum? Mulai dari wudunya, sudah sesuai yang diajarkan oleh Rasul atau belum? Kemudian mulai dari takbiratul ihram, dalam bacaan-bacaan sholatnya, khusyuk ketika sholat, itu semua sudah diperhatikan atau betul? Sudah diperhatikan atau belum? Kalau sudah diperhatikan betul-betul, insya Allah tidak akan muncul dari orang tersebut perbuatan-perbuatan yang fahsyat dan munkar. Sama seperti kata-kata ngapain berhijab kalau hatinya masih enggak benar. Mending apa? Jilbabin gandeng tangannya, yuk tunjukin saya di mana tempat beli jilbab hati. Itu bukan jilbabnya yang salah. Jilbab itu kewajiban.
Memperbaiki akhlak, memperbaiki adab juga kewajiban yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang bentrokan. Orang berjilbab terus hatinya masih seperti itu terus meninggal berhijab, ya malah lebih parah. Malah lebih parah. Yang betul itu apa? Berjilbab iya, sambil terus memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi ini pentingnya ada akhlak. Karena apa? Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua itu kena beban dakwah. Setuju enggak? Kita itu kena beban dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar tugasnya para ustadz, bukan sekedar tugasnya para syekh, bukan sekedar tugasnya para kiai, dai, mubalik, bukan. Kita semua. Kita semua. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga ikut terkena kewajiban dakwah. Hanya saja caranya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Apa jalan tersebut? Ad'u ilallah. Jalannya Nabi Muhammad SAW adalah ad'u ilallah. Aku mengajak, aku mendakwahi manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan dakwah. Ala basiratin. Dakwah yang dibangun di atas ilmu. Jalannya siapa itu? Jalan dakwah ini jalannya siapa? Ana wa manit taba'ani. Jalan dakwah adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ah? Kok pada diem? Enggak pada ngikutin dah? Siapa yang mengikuti Nabi siapa? Ya umat beliau kita. Kita itu umat beliau atau bukan? Kalau iya, maka jalan dakwah Nabi itu adalah jalan dakwah kita juga. Dan dakwah itu macam-macam. Bisa dengan lisan, ya, bisa dengan lisan atau ucapan, bisa dengan perbuatan, dan terkadang hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena, lebih menancap daripada dakwah dengan apa? Lisan. Betapa banyak orang masuk Islam gara-gara apa? Lihat adab seorang muslim. Ada cerita di luar negeri itu, jadi ada keluarga muslim itu punya anak, anaknya masya Allah berbakti kepada orang tuanya, open gitu kan, komunikasinya bagus, berbeda dengan anak yang dia miliki. Punya anak kok rasanya kayak nggak punya anak gitu. Ternyata setelah ditelusuri adalah yang seperti itu terus merupakan bagian dari ajaran Islam yang dipraktekkan oleh keluarga muslim. Sehingga membuat orang non-muslim jadi tertarik. Ada juga mu'alaf dari barat. Setelah dia jadi muslim, itu dia paham birrul walidain. Dia bersikap bagus, akhlaknya bagus kepada orang tua, masya Allah. Akhirnya orang tuanya bertanya,
kok kamu berubah? Kok kamu sekarang jadi lebih bagus? Ya seperti inilah yang diajarkan Islam. Akhirnya orang tuanya tertarik ikut masuk Islam. Tanpa sang anak bilang, ayo pak, masuk Islam kayak aku, ayo ma, ayo bu, ayo pak, itu. Enggak. Dengan apa? Perbuatan. Yang mana itu adalah praktek dari adab dan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Nah, jadi inilah pentingnya kita belajar adab. Dan yang lebih penting dari itu adalah apa? Kita penting, ya, penting bagi kita untuk belajar adab dan akhlak. Dan yang lebih penting dari itu adalah wah, kopinya kurang ini. Tauhid. Saya ulangi ya. Penting bagi kita untuk belajar adab dan akhlak. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Atau ada juga yang nggak kalah penting dari itu. Apa? Ilmu. Ilmu itu yang kita pelajari. Apa? Belum. Apa? Amal atau praktek dari ilmu yang kita pelajari. Jadi setelah kita belajar adab dan akhlak bareng-bareng, yang lebih penting juga adalah apa? Amalkan, dipraktekkan. Ya percuma kita belajar khatam adab dan akhlak berkali-kali kalau itu tidak membekas pada diri kita. Nggak ada dampak. Tidak ada dampak. Ya, jadi diharapkan setelah kita mengetahui, mendapat ilmu tambahan tentang adab dan akhlak tersebut, kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa ikut andil dalam mewujudkan tujuan diutusnya Nabi, yaitu untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Oke, kita akan mulai dari adab atau akhlak yang pertama. Ini saya ambil dari kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup ya. Beliau masih hidup. Kadang beliau ngisi di Masjidil Haram Makkah, kadang beliau ngisi di Masjid Nabi. Cuman sekarang kajiannya lagi nggak tahu infonya, tapi beliau masih hidup. Keilmuannya masya Allah. Beliau juga dapat julukan Musnidul Hijaz karena beliau saking banyaknya sanad keilmuan beliau. Baik, kita mulai dari adab yang ini kitabnya namanya Al-Adab Al-Asyarah. Apa? Al-Adab Al-Asyarah. Apa artinya? Ahsan, 10 adab. Kenapa 10 apa adab itu jumlahnya 10? Bukan. Ini diambil dari adab-adab yang paling penting atau yang sering kita bersinggungan dengan adab tersebut, tapi juga kadang kita lalai dengan adab tersebut. Yang pertama adalah beliau berkata, ya, qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi, al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaihi. Adab yang pertama, kalau kita bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Satu, ya. Qailan, seraya berucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapannya ya. Jadi ucapan salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Ini dua. Ini dua. Yang ketiga, wa in sallama alaik fakul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Yang pertama, kita akan bahas ucapan beliau, fa idza laqita musliman fasallim alaihi. Kalau kita ketemu seorang muslim, maka ucapkanlah kalau kita ketemu. Kalau kita ketemu, pertama, kedua ketemunya orang Islam, maka ucapkan pertama, ketemu. Kapan dikatakan kita ketemu? Kapan dikatakan kita ketemu? Karena kalau nggak ketemu kan nggak ngucapin salam, iya nggak? Kapan dikatakan kita ketemu? Ketika ada ketika ada dua orang atau lebih itu bertemu berpapasan, maka itu dinamakan bertemu. Itu dinamakan bertemu. Minimal dua orang lah, satu dengan satu, atau satu dengan dua, atau dua dengan dua, atau dua dengan tiga. Intinya ada pertemuan di situ. Nah, ini dikatakan bertemu. Dan yang namanya bertemu, hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua macam. Yang pertama bertemu secara hakiki. Bertemu apa? Secara hakiki. Yang kedua bertemu secara maknawi. Hakiki dan maknawi. Itu apa bedanya? Hakiki itu dia benar-benar ketemu. Contohnya ya nyata. Contohnya, kita ini, saya bertemu bapak-bapak nih, hakiki enggak? Hakiki, meskipun saya satu, bapak-bapak banyak. Ini dikatakan bertemu. Maka kalau kita bertemu kayak gini, saya akan mengucapkan kepada antum semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hakiki. Oke? Jadi benar-benar ketemu fisik, jasad ketemu jasad. Ini ketemu hakiki. Kalau enggak kayak gitu namanya maknawi. Contohnya apa? Ketemu tapi terhalang. Misal oleh hijab. Kayak saya dengan ibu-ibu di belakang. Ketemu enggak? Ketemu. Tapi langsung enggak? Tidak, karena terhalang oleh hijab. Maka ini namanya ketemu secara apa? Maknawi. Oke? Atau ketika kita telepon, video call, kita dengan lawan bicara di ujung telepon atau dengan lawan video call kita ketemu apa enggak? Langsung? Langsung apa enggak? Kalau kita telepon nih, atau kita video call, maka dengan lawan bicara kita ketemu atau tidak? Ketemu. Ketemunya langsung, hakiki atau tidak? Tidak, karena itu ada wasilah kan? Ada wasilah. Maka ini namanya ketemu secara maknawi. Atau mungkin suatu saat hadirin di sini ada yang menjadi pengisi gitu. Entah itu ngisi kajian atau ngisi apa gitu. Dan di live-kan. Di apa? Di live-kan. Nah, maka di situ ada ketemu. Ada enggak? Ada. Antum yang jadi pengisi dengan jamaah yang nonton secara live. Itu ketemu enggak? Ketemu. Tapi ketemunya hakiki apa maknawi? Maknawi. Nah, jadi yang namanya ketemu itu ada dua, hakiki dan maknawi. Kalau hakiki ketemu secara langsung kayak kita nih.
Kalau maknawi ketemu yang ada perantaranya, ada wasilahnya. Hanya saja meskipun ketemu itu ada dua macam kayak gini, tetap hukumnya sama. Kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Oke. Kemudian ucapan salam yang kedua muslim. Yang kedua muslim. Jadi kalau kita ketemu orang, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Cuman dilihat siapa yang menjadi lawan temu kita. Lihat siapa yang menjadi lawan temu kita. Di sini kan dikatakan kalau kamu ketemu seorang muslim maka ucapkanlah salam. Kalau ketemunya bukan seorang muslim, ngucapin enggak? Tidak mengucapkan salam. Mengucapkan apa tidak? Tidak. Mengucapkan apa tidak? Tidak. Kenapa? Bukan muslim. Iya. Bagus Pak, Masya Allah. Mumtaz. Terus kenapa kalau dia tidak muslim kok tidak diucapkan salam kepadanya? Karena tidak selamat. Salam kan menyelamatkan. Ahsan. Pertama, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Jadi pertama nggak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk orang-orang kafir adalah ahlu kitab. Siapa? Siapa ahlu kitab? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir secara umum, orang musyrikin, orang-orang ateis, agnostik, dan yang semisalnya. Itu tidak kita ucapkan salam kepada mereka. Pertama karena Nabi tidak melakukannya. Kedua, salam itu apa sih? Doa apa? Keselamatan. Nah, orang-orang yang kafir itu selamat nggak? Tidak. Gimana orang yang berada di atas kekafiran selamat? Kan nggak mungkin. Nah, dan kita juga nggak boleh mendoakan untuk orang-orang kafir. Oke. Kalau mendoakan hidayah boleh nggak? Boleh. Kalau mendoakan hidayah boleh. Jadi yang berikutnya adalah ketika kita mengucapkan salam, kira-kira itu muslim atau bukan? Kalau muslim ucapkan. Kalau bukan, tidak mengucapkan. Baik. Berikutnya ada ucapan beliau, qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai tak? Jadi ucapan salam ini adalah yang paling sempurna. Adalah ucapan yang paling sempurna. Jadi salam itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan. Ada 3 tingkatan. Berapa? 3. Yang pertama ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ketiga, assalamualaikum. Yang kedua, assalamualaikum. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Yang pertama, assalamualaikum. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah assalamualaikum. Yang kedua ditambahi warahmatullah. Yang ketiga tambahi wabarakatuh. Jadi ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. 3 yang paling sempurna. Maka kalau kita ketemu seorang muslim, ucapkanlah yang paling sempurna. Kita kalau pengen mendapatkan sesuatu, itu pengen yang terbaik apa yang biasa aja? Maka begitu pula kita ketika mengucapkan. Maka berikan yang terbaik dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pernah suatu ketika
Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ada seorang masuk, ya, atau melewati Rasul SAW di dalam sebuah majelis, maka orang tersebut mengucapkan Assalamualaikum. Nabi berkomentar, asyru hasanat. Orang tersebut dapat 10 kebaikan. Kemudian ada orang kedua lewat. Orang kedua tersebut mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, isyrun hasanah. Dia dapat 20 kebaikan. Ada orang ketiga lewat, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi berkata, tadi yang pertama apa? Asyar. Yang kedua, isyrun. Kira-kira yang ketiga berapa? Salasun hasanah. 30 kebaikan. Maka hadirin yang semoga diberkahi Allah SWT, setelah ini jangan ragu. Kalau ketemu saudara muslim kita, dahulukan untuk mengucapkan salam. Lebih bagus lagi tambah salaman, ya. Wah, mantap lagi tuh. Cuman waktunya belum nggak cukup kalau kita jelaskan dengan salam lain. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Minimal kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu kita sudah ikut mempraktekkan adab atau akhlak yang bagus dan kita mendapatkan 30 kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.